Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat Islam, kita mendengarkan azan sebanyak 5 kali sehari sebagai panggilan untuk melaksanakan ibadah. Suara khas azan ini ketika didengarkan langsung membuat indera bergerak untuk segera melaksanakan sholat. Namun tahukah Anda, kalau ternyata azan tak sekedar panggilan ibadah kepada Allah, ternyata ada fakta-fakta dahsyat di balik itu. Penasaran? Kiamat ketika azan tak berkumandang. Azan adalah panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tak digaungkan lagi, tidak akan ada lagi orang-orang yang berbondong-bondong melakukan ibadah. Jika masa ini muncul, tinggal menunggu kedatangan kiamat kubra saja. Kiamat tak akan pernah terjadi jika masih ada orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum di bumi tidak lagi diucapkan Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim. Ketika sudah tak ada lagi hamba yang taat, disitulah bumi akan dihancurkan. Jadi, yang sering mengeluh ketika azan datang, apakah sekarang masih berharap azan tidak lagi berkumandang? Azan tak pernah berhenti berkumandang. Mengenai azan yang tak pernah berhenti berkumandang, bisa dilihat dari perbedaan waktu antar daerah atau antar negara. Iya, perbedaan waktu antara waktu timur dan barat pulau-pulau Indonesia adalah 1 jam. Sejam setelah azan dikumandangkan di Sulawesi, azan pun bergema di Jakarta, disusul juga di daerah Sumatera. Belum berakhir di Indonesia, azan kembali berkumandang di Malaysia. Kemudian di baris berikutnya ada Burma. Dalam waktu beberapa jam dari Jakarta, azan pun berkumandang di Bangladesh, tepatnya di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Dan setelah berakhir di Bangladesh, azan pun telah dikumandangkan di India dari Kalkuta di Srinagar. Begitulah seterusnya, azan berkumandang di berbagai negara. Sampai akhirnya ketika muazin Indonesia mengumandangkan azan fajar, maka muazin di Afrika mengumandangkan azan untuk sholat isya. Masya Allah. Miliaran bahkan triliunan kali dikumandangkan. Azan berkumandang sehari semalam sebanyak 5 kali sehari. Azan berkumandang sejak 14 abad lalu. Tak terhitung, sudah beberapa kali azan dikumandangkan sejak pertama kali azan dilantunkan. Jika dihitung, setahun ada 365 hari. Jika azan telah berkumandang selama 14 abad, berarti sudah 1400 tahun dikalikan 365 hari. Hasilnya 511.000 hari. Dalam sehari, azan digemakan sebanyak 5 kali sehari. Sedikitnya, azan telah dikumandangkan sebanyak 2.555.000 kali dalam sehari. Dan jika dalam sehari ada 1 juta muslim yang mengumandangkan azan, berarti telah dikumandangkan sebanyak 2.555 miliar kali. Pahala azan sangat besar. Muazin adalah salah satu orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala mereka sangat banyak dan dijanjikan berbagai kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, para muazin dosanya dimintakan ampun oleh benda yang ada di bumi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muazin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Ikrar kemenangan perang. Selain digunakan sebagai panggilan ibadah, azan juga dikumandangkan pada saat-saat penting, terutama ketika memenangkan peperangan. Ketika pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menguasai Mekah dan berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah dihancurkan,
Bilal bin Rabah mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Tak hanya itu, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman yang menjadi penanda berakhirnya kekaisaran Romawi Timur, beberapa prajurit Ottoman pun mengumandangkan azan. Asal mula dari mimpi. Azan sebagai panggilan kepada umat Islam untuk beribadah. Ternyata asal muasalnya adalah dari mimpi Umar bin Khattab. Beliau diberi ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi dalam buku karangan Fuad Abdul Rahman yang berjudul The Great of Two Umars. Dijelaskan bahwa ketika umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan untuk sholat. Namun seiring bertambahnya umat Muslim, sebagian pun menjadi lalai dalam melaksanakan perintah sholat tersebut. Lalu untuk memecahkan permasalahan itu, para sahabat memberikan saran kepada Rasulullah. Ada yang berpendapat untuk menyalakan api di tempat yang tinggi, sehingga orang-orang bisa melihatnya ataupun melihat asapnya. Ada pula yang menyarankan untuk menggunakan lonceng seperti umat Nasrani. Namun Umar menemui Rasulullah untuk menceritakan tentang azan yang ada dalam mimpinya. Umar bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang berpakaian hijau dan membawa lonceng. Umar pun menanyakan kepada pria itu apakah lonceng tersebut akan dijual atau tidak, karena Umar akan menggunakannya untuk panggilan sholat. Pria tersebut pun menunjukkan kepada Umar tentang lafal azan. Rasulullah yang mendengar cerita Umar pun memerintahkan Bilal mengumandangkan azan sesuai dengan lafal yang diberitahu oleh Umar. Sejak saat itu, azan pun mulai berkumandang di Madinah sebanyak 5 kali sehari. Hidayah bagi sebagian non-muslim. Ada beberapa sebab seseorang masuk Islam. Salah satunya adalah karena mendengarkan lantunan azan. Salah satunya dialami oleh rapper asal Amerika Serikat bernama Conscience L. Hawkins yang populer disapa Lun. Ia mengakui masuk Islam setelah mendengarkan lantunan azan ketika sedang berlibur ke Abu Dhabi, Dubai. Sama seperti Lun, pria yang tinggal di dataran tinggi Skotlandia bernama Alan Rooney juga memeluk Islam karena mendengarkan azan saat berlibur di Turki. Dilansir dari dem.co.id, lantunan azan yang ia dengar saat itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya dan membuatnya terinspirasi memulai pencarian spiritual. Ia pun kembali ke kotanya dan membeli mushaf Al-Quran. Ia membaca Al-Quran dan menjalani kehidupan muslim tanpa bimbingan siapapun. Sampai akhirnya ia menemukan masjid di kotanya dan bergabung dengan komunitas muslim di sana. Muadzin didoakan Rasulullah. Saking istimewanya azan, orang-orang yang mengumandangkannya didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Hal ini sesuai dengan hadis beliau. Semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muadzin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selain itu, pahala yang didapatkan oleh mereka menyerukan panggilan ibadah ini diganjar dengan pahala yang sama dengan mengerjakan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muadzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dijanjikan surga bagi muadzin. Sahabat beriman, keistimewaan azan rupanya tak bisa diragukan lagi, karena Allah secara terang-terangan menjanjikan surga bagi yang menggemakan panggilan beribadah kepada umat Islam tersebut. Hal ini berkuat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Merobohkan benteng Dajjal. Kedahsyatan azan tak hanya seputar tentang pahala, tetapi juga ternyata mampu membuat Dajjal takut. Syekh Zainul Azri mengatakan bahwa jika Dajjal membuat benteng ketika azan, bentengnya akan musnah saat itu. Kalau Dajjal takut karena suara azan, kurang lebih sama dengan syaitan yang membenci azan. Ia begitu membenci panggilan ibadah ini. Bahkan ia berusaha keras untuk tidak mendengarnya dengan mengeluarkan kentut.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa fakta tentang azan. Azan tak hanya sekedar panggilan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi juga memiliki keistimewaan karena pahala besar menanti bagi orang yang mengumandangkannya. Memenuhi azan adalah perintah Allah dalam kitab suci Al-Quran agar melaksanakan sholat. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.